Salam sehat, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tugas dari mata kuliah media promosi kesehatan berbasis kearifan lokal Papua yang akan membahas tentang 7 wilayah adat yang ada di Provinsi Papua. Namun sebelum kita membahasnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ferdinanda Kapitarau, Alfian Forsani Awom, Sandra Rika Orno, Tirsa Anung, Yerah Tabi Paikung, Vidi Akwam Antonete Suban, Arindati Habibatus Aidha, dan Inesita Nengsita Wiyah. Pada kesempatan kali ini juga mengenai 7 wilayah adat sebagai tugas kami, kelompok 4 Vertikus akan membahas tentang wilayah adat Lapago. Secara umum, kabupaten yang ada di wilayah Lapago sendiri adalah hasil pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Jaya. Sebagai kabupaten yang berasal dari induk yang sama, secara umum wilayah Lapago sendiri mempunyai topologi yang sama. Wilayah adat Lapago sendiri merupakan wilayah adat terkecil yang dengan hanya 3 suku, yaitu terletak di wilayah Papua Timur, seperti Pegunungan Bintang, Wamena, Tiom, Kurima, Oksindil, dan Okdiba. Lapago sendiri memiliki lebih dari 20 suku, seperti Dani, Dem, Dukwa, Ngalik, Ngalum, Nimbora, Betekem, Piu, Una, Kuria, Limanggona, Lapasia, Torapan, Upel, Timorini, Waneng, Biksi, Mamuna, Murok, Jelasarni, Yali, dan Duga. Suku lainnya yang hidup di dalam wilayah ini adalah suku Nayak, di mana mereka menempati wilayah di lembah Baliem sekitar kota Wamena ke arah Gunung Kekora. Sebagai kawasan yang berada di daerah pegunungan, Lapago sendiri mempunyai beberapa komoditas unggulan yang didorong pengembangannya oleh pemerintah Provinsi Papua, seperti kopi, buah merah, gaharu, denas, dan jeruk. Untuk sektor pariwisata sendiri, kawasan Lapago ini menawarkan beragam wisata alam seperti pemandangan berbagai tipe ekosistem dan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Kemudian, wisata budaya seperti arsitektur rumah tinggal dengan aksesorisnya, tarian khas suku, upacara adat, dan etnobotanik atau kearifan budaya lokal dalam memanfaatkan tanaman. Salah satu unggulan sektor pariwisata dari wilayah adat Lapago ini adalah Festival Lembah Baliem dan Jaya Wijaya Pix yang digelar setiap tahunnya. Maka kelompok 4 akan membahas tentang mengidentifikasi tentang masalah kesehatan tentang gizi, pangan lokal, dan budaya yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya yang merupakan salah satu bagian dari wilayah adat dari Lapago. Yang pertama yang kita lihat dari Kabupaten Jaya Wijaya sendiri adalah latar belakangnya. Kabupaten Jaya Wijaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah, Lembah Baliem. Lebih terkenal sehingga banyak orang menyebut Lembah Baliem identik dengan Jaya Wijaya atau Wamena. Kabupaten Jaya Wijaya sendiri memiliki luas wilayah yaitu 13.925 km persegi yang terbagi lagi menjadi 40 distrik dengan Wamena sebagai ibu kota kabupatennya. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Kabupaten Mambrono Tengah, Yalimo, dan Tolikara di sebelah utara, Kabupaten Duga dan Kabupaten Yasukimo di sebelah selatan, Kabupaten Duga dan Lanijaya di sebelah barat, serta Kabupaten Yasukimo dan Kabupaten Yalimo di sebelah timur. Salah satu potensi wisata yang dimiliki wilayah ini adalah Lembah Baliem. Lembah yang luasnya sekitar 45 km persegi ini dengan ketinggian rata-rata 1.500 meter dpl dan berudara sejuk, menjadi andalan kuat pariwisata yang mengangkat Jaya Wijaya ke tingkat nasional maupun internasional. Di tempat ini pula, setiap tahunnya diadakan Festival Lembah Baliem yang menyajikan pertunjukan perangan antar suku. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mata pencaharian dan makanan pokok. Usaha pertanian tradisional merupakan tulang punggung pendapatan keluarga masyarakat di daerah ini. Tanaman pangan utama adalah ubi jawar. Masyarakat di Lembah
Jaya Wijaya sendiri biasanya mulai membuka dan menyiapkan ladang pada akhir musim hujan yang merupakan awal musim panas, musim yang paling sesuai untuk tanaman ubi jalar. Pada saat ini, kebun-kebun telah dikerjakan lebih intensif dengan menggunakan bedeng-bedeng disertai parit-parit untuk menghindari kebasahan. Pertanian dengan sistem berpindah-pindah masih dilakukan untuk dapat mengelola tanah yang subur. Di sekitar rumah biasanya juga terdapat kebun kecil yang ditanami berbagai jenis sayur mayur, jagung, tembakau, pisang, tebu, dan nanas. Makanan pokok yang sering dikonsumsi penduduk adalah ubi jalar, sedangkan ubi kayu dan jagung hanya dikonsumsi sebagai makanan pelengkap. Sayur mayur sendiri seperti kol, bawang, sawi, dan tomat saat ini sudah banyak ditanam oleh penduduk, dan hasilnya selain dijual ke pasar lokal juga dikirim ke daerah lain seperti Jayapura dan Timika. Kebun-kebun pertanian umumnya terdapat di lereng gunung dan di lembah. Pekerjaan pembukaan kebun biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan menebang pohon, membalik tanah, dan menyusunnya membentuk bedeng-bedeng dengan ketinggian sekitar 40 cm, serta membuat pagar untuk mencegah serangan babi. Pekerjaan ini biasanya tidak dilakukan oleh seorang kepala keluarga saja, melainkan dapat dilakukan oleh sekelompok pria dewasa dalam sebuah sivimo atau pekarangan. Pekerjaan selanjutnya yang meliputi menanam, menyiangi rumput, dan memanen hasil kebun dilakukan oleh wanita. Penduduk tidak biasa memanen atau memetik hasil kebun secara sekaligus untuk kemudian dijual atau disimpan, melainkan diambil secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan menjual hasil kebun pertanian ke pasar umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga. Selain memelihara kebun serta melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk memelihara anak-anak dan mengambil air, wanita di daerah ini juga bertanggung jawab dalam memelihara ternak, umumnya ternak babi. Di daerah ini, ternak babi sendiri dipelihara sebagai nilai kekayaan utama yang digunakan sebagai mas kawin, pembayaran denda, penyelesaian sengketa, untuk menyembuhkan penyakit oleh dukun, serta merupakan konsumsi utama dalam upacara-upacara religius. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah budaya. Masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya sendiri terdiri dari 3 suku besar, yaitu suku Dani, suku Yali, dan suku Malung. Suku Dani atau Lani mendiami bagian barat dan lembah Bali, sedangkan suku Yali mendiami bagian tengah, dan suku Malung sendiri mendiami wilayah Jaya Wijaya bagian timur. Dari ketiga suku ini terdapat sub-sub suku kecil yang mengelompokkan diri menurut kampung atau marga yang memiliki adat istiadat yang heterogen. Mengenai suku Dani, berdasarkan penggunaan dialek dibagi ke dalam suku Dani Barat dan Dani Bali. Suku Dani Barat sendiri tersebar dalam daerah yang luas dan di luar lembah Bali yang tersebar ke dalam 2 wilayah administratif, yaitu Kabupaten Jaya Wijaya dan Kabupaten Paniai. Tidak sebagaimana suku Dani Barat yang lebih terbuka terhadap pembaharuan, suku Dani Bali sendiri lebih resisten terhadap pengaruh asing dan perubahan kebudayaan. Kemudian, ciri khas suku ini yang membedakannya dengan suku-suku lain di Irian Jaya adalah tempat tinggal mereka. Suku Dani sendiri umumnya tinggal dalam rumah-rumah bulat yang terdiri dari rumah lelaki dan rumah perempuan untuk keluarga yang dilengkapi dengan dapur dan kandang babi yang berbentuk 4 persegi panjang. Merupakan suatu kesatuan tempat tinggal secara teritorial dikelilingi pagar yang disebut Awi atau Dani Barat dan Osili atau Dani Bali. Sejak terbukanya hubungan dengan dunia luar pada tahun 1950-an, penduduk asli Kabupaten Jaya Wijaya pada saat ini berada dalam masa transisi sosial. Cukup banyak peran tradisional yang saat ini berubah dengan cepat dan menghilang. Yang cukup menonjol adalah hilangnya peran pahlawan perang di kalangan pria Dani karena perang antar suku sudah jarang dan dilarang oleh pemerintah. Selain itu juga terjadi perubahan kebiasaan poligami. Kaum pria mengalami keracunan identitas sosial dan tidak mempunyai peran ekonomi yang jelas. Kesemua perubahan tersebut mempunyai dampak ketimpangan gender. Kaum wanita bekerja berlebihan dan di masyarakat tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang benar. Status wanita yang rendah ini
seringkali dipandang sebagai hambatan utama terhadap beberapa upaya pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, di dalam upaya pembangunan di daerah ini perlu memperhatikan dampak dari perubahan peran gender serta perencanaan program yang memperhatikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peran pimpinan non-formal seperti dari kepala-kepala suku sangat menonjol dan kadang-kadang tidak sejalan dengan pimpinan formal itu kepala desa. Di samping itu, peran pimpinan agama juga cukup kuat. Oleh karena itu, dalam tiap kegiatan pembangunan termasuk di bidang kesehatan, perlu memperhatikan peran dari masing-masing. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah masalah kesehatan. Permasalahan penyakit utama yang ada di daerah ini meliputi pneumonia, malaria, diare, dan infeksi kulit. Penyakit ispa khususnya yang mengarah pada pneumonia sangat menonjol di daerah ini, yaitu ciri khas rumah penduduk yang berbentuk bulat dan kurang ventilasi atau fonis, serta adanya sistem pemanasan ruangan dengan bahan bakar kayu yang mengeluarkan banyak memudahkan penularan penyakit ini. Kelompok yang paling rawan adalah anak balita, terutama yang kurang gizi. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan tentang Jayawijaya yang merupakan wilayah adat dari Tapanuli. Terima kasih dan salam sehat.